Bagaimana orang-orang barat dalam hal ini Eropa menamakan kaum muslimin? Tentu saja mereka ingin menjaga keautentikan istilah-istilah mereka ketika masuk ke sentimen-sentimen politik. Jadi mereka memasukkan konotasi negatif di situ, termasuk Sarasin itu. Mereka mengambil salah satu versi asal usulnya yaitu Sarikin, yaitu perampok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Bareng saya Umar El Rozi masih di Sirah TV, channel yang menyajikan kajian seputar Sirah Nabawiyah dan sejarah peradaban Islam, dan kita akan kembali berbincang seputar peradaban Islam ya. Di kali ini kita akan belajar lebih spesifik tentang lintas Masyriq wal Maghrib, tentunya bareng guru kita ada Ustadz Asef Sobari. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi. Kabar baik Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana Semar? Sehat alhamdulillah. Suasananya kan lebih cerah dari biasa. Masya Allah, selalu dong. Ustadz, kita di rubrik lintas Masyriq dan Maghrib. Ya. Kayaknya ini ada kaitannya dengan dulu topik yang berber gitu ya. Ada sematan-sematan kepada kaum muslimin yang kalau topik barbar dulu kan ternyata itu bagian dari ras tertentu ya. Ya. Tapi konotasinya menjadi bergeser. Kesannya itu selalu dialamatkan ke kaum muslimin dan konotasinya juga negatif saja. Ya. Ada istilah lain tuh kayak apa ya, Moriscos gitu. Mungkin sebagian teman membaca itu di literatur, dan itu sebenarnya seperti apa sih penjelasannya? Ini kan bagian dari sakofah sejarah peradaban Islam yang kita butuh lebih detail sih tentang itu, Ustaz. Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala mabad. Memang begini, kalau kita baca literatur terutama dari barat ya, dari barat ya, karena memang yang banyak bersinggung dengan sejarah, dengan Islam dalam arti sepanjang sejarahnya adalah barat ya. Ya memang kita akan dapatkan penamaan-penamaan yang diberikan oleh barat terhadap Islam dan kaum muslimin. Banyak sebenarnya dalam terutama dalam tulisan orientalis ya. Jadi mereka menyebut Islam itu sebagai contohnya Muhammadin, atau ya Muhammadin itu kayak jadi Islam itu jadi ajaran Muhammad gitu. Jadi kayak Muhammadian gitu loh. Ya kalau Indonesia Muhammadiyah kan ormas kan gitu. Kalau mereka menyebutnya enggak gitu loh. Walaupun kata muslimun tak ada gitu kan, orang yang mengikuti Rasulullah SAW itu muslimun gitu. Tapi mereka pernah menyebutnya jadi Muhammadan gitu ya. Ya kayak mungkin orang mengikuti Isa jadi Masihiyah gitu kan, Masihi, orang pengikut Isa al-Masih kan. Tapi kan kaum muslimin maksudnya nggak pernah menggunakan istilah itu gitu ya. Nggak pernah dalam literaturnya bahwa seorang yang beriman kepada Rasulullah SAW itu jadi Muhammadi gitu ya. Gitu ya, atau Muhammadun gitu kan enggak gitu. Jadi tetap muslimun gitu. Nah, tapi orang barat pernah menggunakan kata itu gitu. Terus ya apalagi dalam konteks yang lebih luas ya. Artinya di sini ada konteks geografi, ada konteks sosial budaya, ada konteks politik gitu ya. Termasuk yang pernah kita bahas itu yang barbar itu ya. Jadi menyebut semua kaum muslimin itu pokoknya barbar gitu kan. Dan hari ini menjadi makna yang negatif ya. Ya sekarang jadi sifat kan. Jadi sifat. Jadi sifat yang pokoknya semua sifat yang jelek, negatif itu disebut barbar. Ya kan kesan di kita juga kan gitu kesannya, kalau wah ini bahkan sampai ke kuliner ya sekarang wah ini porsi barbar gitu kan. Tapi sebenarnya kan ya memang nggak jadi negatif porsi barbar, cuma kan jadi artinya di luar batas kewajaran lah intinya kan gitu kan. Maksudnya kan gitu jadinya. Nah ada yang lain gitu ya, tadi Anda sebut ya kayak Moriscos ya. Moriscos itu sebenarnya ada kaitan atau lebih awal lagi, lebih dulu lagi gitu ya sebenarnya, atau asalnya gitu adalah Moro.
gitu ya. Moro. Ada Moro. kaitan sama Filipina nggak? Lah itu dia makanya kan aneh sebenarnya. Ya kan tentu saja kata Moro di Filipina itu kan itu setelah penjajahan kan. Sebelum penjajahan nggak ada orang Filipina disebut Moro gitu kan. Dan tentu saja yang disebut Moro itu konteksnya gitu dalam sejarah Filipina itu penyebutan yang diberikan oleh penjajah kepada kaum muslimin. Kan ini sih itu kan. Jadi Moro bukan nama tempat, Ustaz? Sebenarnya bukan, lebih menyebut kepada kaum muslimin. Kelompok ya? Ya akhirnya kan kebanyakan kaum muslimin Filipina itu kan di bagian selatan kan. Jadi akhirnya kan disebut Moro itu ya jadi Filipina Selatan, orang-orang Filipina Selatan yang latar belakangnya muslim. Nah, ala kulli hal sebenarnya itu karena terbawa dari sana, dari Andalus gitulah. Mereka menyebut kaum muslimin itu Mor atau Moro gitu ya. Dalam bahasa Inggrisnya kan jadi kemudian orang Mor itu disebut dengan Moorish gitu. Kan di Portugis juga masih ada Portugal juga ada Moorish Castle kan gitu ya. Jadi itu mereka menggunakan istilah seperti itu gitu loh untuk menyebut kaum muslimin. Yang tentu saja kaum muslimin nggak pernah menggunakan istilah itu. Gitu. Artinya memang ini penamaan yang diberikan oleh pihak lain, pihak luar gitu. Nah, yang menarik di Masyrik juga ada istilah yang mirip seperti itu dan cukup populer sebenarnya dalam tulisan-tulisan orientalis ataupun barat ya, dan sampai sekarang pun masih ada mereka yang menggunakan itu, yaitu Sarasin gitu ya. Jadi mereka orang yang berbeda dengan tadi Moriscos. Ini kaum muslimin mereka jadi dalam penggunaan belakangan kaum muslimin itu disebut oleh mereka itu oleh barat itu sebagai diantaranya Sarasin gitu loh. Nah sebenarnya kan di situ ada latar belakang ya yang harus kita ketahui gitu ya. Dan juga konteksnya gitu loh. Kenapa kata ini digunakan gitu loh oleh mereka? Menurut saya harus diakui bahwa sebenarnya asal usulnya itu enggak melulu negatif atau bahkan dasarnya tidak negatif gitu loh. Jadi konteksnya itu lebih ke konteks geografis lah menurut saya, geografis, sosial budaya dan politik ya. Nah di politik ini kadang-kadang memang ada masuk unsur baru, iya yang kemudian jadi negatif gitu belakangan. Tapi itu juga tergantung konteksnya sih, artinya konteks masanya dan lain sebagainya gitu ya. Contohnya gini, yang saya dapatkan ya. Kata Sarasin, gitu. Sarasin yang mereka gunakan itu diantaranya kata ini digunakan oleh Anbat. Anbat ini ibu kotanya kan Petra di Jordan. Nah, itu kan panjang tuh kerajaan Anbat itu. Anbat itu sebenarnya Anbat sendiri Arab sebenarnya. Anbat sendiri Arab. Cuman kan mereka itu dalam sekian lama gitu atau masa kekuasaannya itu tidak selalu mandiri, sering mereka berada di bawah kekuasaan Romawi atau di kawasan Eropa gitu ya, atau jajahan Eropa gitu kan. Jadi tidak selalu mandiri secara politik gitu ya, berdaulat gitu. Mereka juga pernah katakanlah semi otonom atau bahkan kepanjangan dari penguasa luar, terutama dari Eropa. Nah, Anbat ini adalah salah satu versi sejarahnya itu. Anbat itu menyebut kelompok Arab yang berasal dari timur. Mereka kan di barat ya. Artinya kalau untuk wilayah Arab, mereka tuh di barat ya. Karena Jordan itu sudah ke ujung lah itu. Nah, tapi kan ada yang lebih timur tuh. Terutama pada masa tertentu, contohnya di timur itu ada kerajaan Tadmur. Tadmur itu dalam bahasa Latinnya atau bahasa asingnya, Inggrisnya lah terakhir, itu kan disebut dengan Palmyra. Palmyra dari palm gitu loh. Palm itu ya kurma gitu loh. Karena sebenarnya Tadmur itu bisa dikatakan dia terbentuk dari kelompok nomaden gitu loh. Kelompok nomaden yang kemudian membentuk kekuasaan ya dan punya akhirnya katakanlah punya ibu kota lah gitu di Hems gitu kan. Hems itu kan dibanding Jordan kan di sebelah timur. Nah, jadi ketika orang-orang Anbat itu menyebut katakanlah rivalnya, pesaingnya dari timur itu, mereka kan nyebutnya kan Syarqiyin gitu ya. Pokoknya kalau orang-orang sana Syarqiyin gitu. Syarqiyin itu termasuk yang kemudian diadopsi oleh Barat itu jadi Sarasin gitu loh.
Syarqiyin gitu lah. Orang barat nyebutnya Sarasin. Iya, jadinya mereka ke sana. Jadi orang Anbat menyebutnya Syarqiyin karena mereka Itu Arab. istilah Arab ya. Asal Arab gitu. Kemudian jadi Sarasin. Itu kan sebenarnya lebih ke geografis kan, timur. Orang barat saat itu belum ada makna negatifnya dengan nyebut ya Syarqiyin. mungkin ada tapi tidak langsung, maksudnya tidak langsung dalam kata itu gitu kan. Artinya secara konteks budaya itu kan rivalitas bagaimanapun gitu ya. Ya menyebut rival itu kan nggak mungkin juga dasarnya memuji gitu ya. Tapi kan yang dominannya adalah geografi di sini. Iya. Kita sebagai orang barat, mereka sebagai orang timur. Kayak kita aja. Ya, Syarqiyin gitu. Kayak kita aja sekarang timur dan barat kan bisa juga ada konotasi negatif ya kan. Orang barat merasa lebih superior, mungkin kalau kita nyebut timur itu kan mungkin nada merendahkan. Tapi kan unsur geografinya kan lebih kuat barat dan timur kan gitu ya. Nah, terus kemudian masih dalam konteks ini Anbat ya, sejarahnya gitu. Orang Anbat juga menyebut orang-orang Arab yang berasal dari timur juga di satu sisi, tapi nggak mesti timur dalam arti rival mereka Tadmur itu, Palmyra itu. Tapi juga orang Arab dari wilayah tengah ya. Wilayah tengah itu ya berarti yang banyak katakanlah Saharanya gitu ya. Yang tentu saja mereka itu Badui, nomaden gitu loh, nomaden mereka. Nah, ini kan lebih ke masalah budaya ya. Jadi budaya nomaden itu dengan segala persoalannya. Bagi orang-orang Patra itu kan otomatis sebagai kerajaan ya. Kalau kerajaan kan beda dengan nomaden kan. Ya untuk membedakan ya. Jadi ini masalah pembedaan gitu loh, antara mereka dengan yang datang ke negeri mereka atau yang berinteraksi dengan mereka yang itu berasal dari budaya nomaden atau lingkungan nomaden. Mereka nyebutnya Sarihin gitu loh. Jadi secara geografis Syarqiyin, secara budaya Sarihin gitu ya, Sarihin. Nah itu juga diantaranya yang kemudian melekat gitu. Artinya orang barat nyebutnya Sarasin itu diantaranya dari situ gitu. Kalau kita bicara asal usul gitu ya. Agak deketan ya Syarqiyin sama Syarqiyin, Sarihin gitu kan. Sarasin. Nah jadi Sarasin gitu loh. Nah yang muncul kemudian ini versi-versinya ya, yang muncul kemudian dan itu lebih cenderung belakangan dan juga semakin dipopulerkan belakangan gitu. Bahkan ada yang menulis katakanlah dalam konteks mungkin budaya dan lain sebagainya. Mereka menyebut Sarasin itu dari Sariqin, pencuri, gitu loh, pencuri, gitu. Nah, orang-orang Anbat, lagi-lagi orang Anbat itu memang katakanlah mempunyai masalah dengan beberapa kelompok sebenarnya. Kalau asal usulnya dengan beberapa kelompok yang memang kan masyarakat Baduy itu pada dasarnya kan masyarakat nomaden ya. Itu masyarakat yang tidak mungkin diam di satu tempat dan kemudian diantaranya untuk bertahan hidup mereka kan memang merampok gitu ya. Ya karena keterbatasan sumber daya alamnya kan. Nah gitu. Tapi itu mereka sematkan kepada kelompok yang memang katakanlah kelakuannya itu merampok. Kan nggak semua orang yang berinteraksi dengan mereka itu merampok kan gitu kan. Nah cuma kemudian itu digeneralisir pada perkembangannya gitu loh. Sariqin gitu, dari Sariqin kan Sarasin itu kan juga dekat gitu loh. Nah itu kemudian digeneralisir gitu ya ke masyarakat Arab secara umum. Nah ini di sini udah ada unsur politis nih sebenarnya, ada unsur politis yang sangat kuat gitu. Jadi orang-orang Barat kemudian yang menggunakan istilah ini atau mengadopsi istilah ini gitu, itu lebih menguatkan makna ini gitu loh, makna negatif yang ketiga ini. Dan itu kemudian parahnya ketika mereka mengeneralisir, apalagi setelah muncul Islam, artinya ada benturan antara Islam dan Barat kan dalam hal ini, itu ya, kaum muslimin dan Barat. Nah, Barat kemudian menggunakan dalam konteks negatif itu ke kaum muslimin itu, ini bukan berdasarkan fakta lagi, bukan, gitu loh. Sudah berdasarkan fakta lagi, ini udah sentimen politik dan seterusnya gitu. Ya mereka menyebutnya dalam arti itu Sariqin gitu kan, Sarasin.
Nah, yang menarik ada satu tulisan yang saya ikuti gitu ya, bahwa sebenarnya Sarasin itu ada dalam bahasa Yunani gitu loh. Artinya orang Yunani menggunakan kata sarakan atau apa gitu ya. Yang lebih katakanlah di situ menonjolkan makna geografis. Jadi ketika mereka kan berasal dari barat, gitu lah. Ketika mereka berinteraksi dengan orang-orang timur, siapapun yang di timur mereka, terutama setelah masuk ke daerah Jazirah Arab gitu ya, ke Asia lah bahasanya kalau sekarang gitu ya, itu mereka menyebutnya ini orang-orang timur. Jadi bisa dikatakan orang Anbat bukan orang pertama yang menggunakan kata syarqiyin untuk menyebut orang-orang yang lebih timur gitu ya. Artinya mereka bisa jadi menggunakan istilah yang sebelumnya itu sudah dipakai oleh orang Yunani untuk menyebut atau katakanlah ketika mereka berhubungan berinteraksi dengan orang yang lebih timur, syarqiyin gitu kan. Tidak harus dia orang Muslim sekalipun. Enggak, orang ini dasarnya sebelum Islam, kan Anbat sebelum Islam. Oke. Kerajaan Anbat itu kalau tidak salah sampai abad 4 atau Masehi ya gitu ya, 3-4 Masehi lah kurang lebih. Sama dengan Tadmur sebelum kemudian itu dilibas oleh Romawi, dan kemudian kan yang berkembang di wilayah Syam itu, artinya Tadmur dan Anbat sama-sama dilibas oleh Romawi, dan kemudian yang berkuasanya itu kan ada orang Ghassan. Artinya Arab Ghassan. Yang tentu saja Arab Ghassan itu proksinya Romawi, jelas. Yang jelas di situ gitu ya. Dan itu kurang lebih 200 tahun, 300 tahun sebelum Islam gitu. Jadi sudah hilang sebenarnya sebagai kedaulatan gitu, Anbat ataupun Tadmur gitu, Palmyra. Nah, sehingga semua istilah ini sebenarnya dasarnya sebelum Islam. Dasarnya sebelum Islam, gitu lah. Jadi ketika mereka orang yang lebih barat menyebut yang timur itu dengan Sarasin gitu, ataupun kemudian ketika mereka menyebut orang Arab itu di timur mereka itu disebut Sarasin gitu ya. Nah, itu sebenarnya penggunaannya sudah berlaku sebelum Islam. Nah, sampai kemudian ketika Islam datang gitu ya, istilah ini kan otomatis masih ada gitu ya. Tapi dalam literatur Islam tidak dikenal. Artinya kaum muslimin memang karena tidak mengidentifikasikan dirinya dengan itu, dan kaum muslimin tidak perlu menggunakan istilah yang dipakai oleh orang asing kan. Selalu begitu. Ketika sebuah peradaban itu kuat, dia pada dasarnya tidak membutuhkan validasi dari yang lain, siapa saya gitu kan. Mereka bahkan justru menjelaskan siapa saya dan bahkan menilai barat kan. Lah kan dalam literatur Islam itu kan ketika nyebut barat itu kan Rum contohnya, karena Rum jelas dari Al-Quran kan sudah ada gitu ya. Al-Quran memakai istilah Rum, kemudian hadis Rasulullah SAW juga memakai istilah Rum gitu. Tapi juga mereka memakai istilah lain, Ifrinj gitu ya, Ifrinja gitu kan. Mereka menyebut itu. Bahkan kalau di Andalus gitu, orang-orang Viking itu disebut kaum muslimin sebagai Majus. Sebagai Majus gitu. Karena berbeda dengan orang-orang Katolik gitu loh, orang Viking gitu. Jadi kayak dalam persinggungan kaum muslimin dalam sejarahnya kan selain dengan Nasrani dengan Majusi kan. Akhirnya disebut Majus kan gitu. Kan gitu. Artinya ketika kaum muslimin itu menguasai peradaban atau peradabannya kuat, mereka tidak merasa tidak perlu kemudian harus menggunakan istilah orang luar dalam arti yang diberikan luar kepada kaum muslimin kan. Nah, sebaliknya bagaimana kemudian orang-orang barat dalam hal ini Eropa lah gitu menamakan kaum muslimin kan? Tentu saja mereka ingin menjaga keautentikan istilah-istilah mereka gitu. Di satu sisi itu gitu ya. Di sisi lain tentu saja ketika masuk ke sentimen-sentimen politik tadi kan. Jadi mereka memasukkan konotasi negatif di situ, termasuk Sarasin itu. Sehingga yang belakangan lebih mendominasi ya setahu saya istilah itu ketika menyebut istilah Sarasin itu dalam arti negatif, dan mereka mengambil salah satu versi asal usulnya yaitu Sariqin, yaitu jadi perampok gitu loh. Oh ya kan jadinya negatif kalau ketika itu digeneralisir kepada semua orang. Arab sudah bukan lagi yang dari timur loh gitu. Bukan, jadi bukan lagi ke situ gitu loh. Jadi Sarasin yang dipakai belakangan itu lebih dominannya ke situ, lalu dalam kondisi negatif sebagaimana barbar gitu kan. Juga kondisinya jadi negatif gitu.
Sarasin tuh jadinya begitu, mereka gunakan itu sarikin gitu ya, jadi para pencuri gitu ya. Dan kemudian itu bukan hanya ke orang Arab akhirnya. Setelah Islam datang, semua kaum muslimin mereka sebut Sarasin. Gitu loh. Dan menjadi spesifik ke kaum muslimin. Iya. Bukan orang timur. Bukan orang timur lagi dan bukan hanya orang Arab tapi kaum muslim. Karena kita bicara atau memisahkan antara secara geografis atau secara etnis menjadi susah. Kenapa? Karena Islam itu ketika berhadapan dengan Barat sekalipun, kan yang mewakili wajah peradaban Islam itu sudah multi etnik, bukan hanya Arab. Iya. Akhirnya mereka sulit juga untuk kemudian membatasi bahwa ini hanya Arab. Pokoknya siapapun yang Muslim maka disebut dengan Sarasin dalam konotasi negatif, gitu loh. Walaupun asal usulnya bukan negatif sebenarnya, gitu ya, kayak barbar. Begitu juga dengan Moro, dengan Moros. Sebentar, ada yang perlu di highlight Okay. bahwa tadi yang mewakili wajah peradaban Islam itu bukan hanya Arab ya. Itu kan harus difahami, bahkan Barat tahu itu ya. Ya jelas dong. Sebagian orang selalu mengidentik kayak Islam itu ya sama dengan Arab. Clear. Padahal orang Barat aja sudah tahu. Kita dari sisi mana? Dari sisi sejarah, dari sisi kemudian karya peradaban, nggak bisa Islam itu adalah Arab. Atau jangan-jangan sebagian kita kaum muslimin kalau disebut Islam, yang ada di kepala kita adalah wajah-wajah orang Arab. Ya, Peradaban itu terus bergeser dari memang sulit untuk memisahkan. Melepaskan, okay. Oh iyalah, Al-Quran dalam bahasa Arab contohnya. Kemudian Rasulullah SAW adalah orang Arab. Iya, Okay. tapi kan kalau kita bicara Islam sebagai risalah Allah, kan dari awal pun Rasulullah SAW mengatakan, Bilal sabiqu Habasyah. Bilal itu adalah pelopornya Habasyah. Salman sabiq Faris. Okay. Salman adalah pelopor Persia, dan kemudian Suhaib sabiq Rum. Suhaib adalah pelopor Romawi. Dari awal aja Rasulullah SAW mengatakan bahwa Islam itu. Artinya kalau kita bicara tentang Islam ini, oke, kita maksud kan seakan kan pesannya kita mayoritas ini yang ada saat itu adalah Arab. Yeah. Tapi Islam itu nih pelopor Afrika sudah ada, pelopor Persia, artinya mewakili timur sudah ada, pelopor Barat sudah ada, dalam arti Eropa sudah ada, Rum, kan gitu. Kan begitu. Itu dari awal, bukan gitu. Ini juga kayak testimoni Anas waktu kemarin di sana ya. Yang mesti di umroh gitu. Ngeliat wajah-wajah yang tidak hanya Arab, apalagi Turki, Andalus gitu, Maroko. Kebayang ini kan wajah-wajah yang dulu pernah menjadi polisi dunia atau menguasai dunia gitu ya. Artinya wajah-wajahnya tidak ada identik Arabnya sama sekali gitu. Sama sekali nggak ada. Masya Allah ya. Sama sekali nggak ada gitu. Jadi ya memang tidak mungkin Islam itu dalam arti kemudian sebagai sebuah risalah dan kemudian sebagai sebuah karya peradaban ditopang oleh satu etnik, itu nggak mungkin. Bahkan justru kelebihan Islam itu di situ gitu. Artinya sejak generasi masuk ke generasi ketiga aja, itu kan sudah Persia kan Persia lebih dulu bersentuhan ya dengan kaum muslimin gitu loh. Yeah. Artinya wilayah Persia itu betul-betul bisa dikatakan sepenuhnya menjadi wilayah Islam. Itu kan perannya sudah besar di generasi ketiga itu. Di zaman Bani Umayyah itu sudah mulai besar, apalagi Abbasiyah. Kan gitu, awal-awal Abbasiyah. Itu dominasinya Persia. Iya, yang berperan besar gitu kan. Iya kan katakan kalau di lingkaran terdalam kekuasaan itu kan keluarga Barmak. Itu kan keluarga Persia yang ada di Istana Harun ar-Rasyid itu. Walaupun kemudian ada permasalahan lah, tapi intinya memang kuat di administrasi dan sebagainya. Kemudian setelah itu kan Turki. Setelah itu karena kan setelah Persia Turki kan. Kalau Romawi mah kan memang secara mereka dasarnya kan asal usulnya kan dari Eropa kan sebenarnya. Syam itu bagaimanapun tetap mayoritasnya Arab sebenarnya kan, Ghassan dan seterusnya gitu ya. Tapi ketika kemudian masuk ke Afrika Utara, kan barbar dominan sekali. Yang membawa Islam ke Andalus saja, Tariq bin Ziyad itu dengan seluruh pasukannya yang berjumlah 12.000 itu semuanya barbar kok. Semuanya ya? Semuanya barbar. Kan gitu. Kita tinggal tunggu nih generasi kaum sawo matang. Yang belum tuh Sunda, Jawa. Iya. Artinya mewakili wajah peradaban, bukan berarti belum berperan. Ada perannya tentu, tapi maksudnya mewakili wajah peradaban kan Turki sudah. Apalagi bahkan Mongol setidaknya di masa Saljuk muncullah gitu, walaupun tidak kuat nih. Di India kuat Mughal itu. Iya. Jadi sudah Persia, sudah Turki, sudah Mongol, sudah barbar gitu. Yang belum Jawa nih belum. Jawa dan Banyumas, Purwokerto itu langsung barbar. Baik, Ustaz, tadi kan Sarasin di area timur, Ustaz. Gimana dengan Maurice Coster? Sebenarnya sama. Latar belakangnya sama gitu ya.
Jadi Mor itu istilah yang digunakan oleh terutama tentu saja oleh masyarakat Iberia ya, yang bersentuhan langsung dengan Afrika Utara sebelum Islam. Mor itu juga etnik juga atau wilayah? Iya, ada satu etnik barbar, satu kelompok barbar gitu ya. Itu kan barbar banyak kelompok kan, gitu ya. Iya banyak kelompok di barbar itu. Salah satunya adalah Mauri. Nah, jadi orang-orang semenanjung Iberia itu ketika menyebut siapapun yang datang dari seberang itu sebagai Mor gitu atau Moro, orang-orang Mauri gitu lah. Mereka jadi Moros kan gitu. Gitu. Jadi intinya siapapun yang datang, berarti kan ini kan geografis sebenarnya dasarnya. Geografis atau kemudian jadi etnis lah gitu ya. Kayak Sarkian tadi. Iya betul. Pokoknya siapapun yang nyebrang dari selatan dari Afrika Utara ke Iberia itu disebut dengan Maur. Itu sebelum Islam. Ya kan sampai sekarang masih ada yang memakai itu kan, negara Mauritania kan. Iya. Gitu ya. Karena intinya orang selatan semuanya apalagi bagian barat itu disebut dengan Moro. Gitu loh. Nah, itu di antara asal usulnya kan itu gitu. Nah, akhirnya siapapun yang berasal dari seberang gitu, dari seberang itu berarti dari selatan, dari Afrika Utara gitu, yang nyebrang ke semenanjung Iberia itu disebut dengan selain dari barbar adalah Moro. Termasuk ketika kaum muslimin tahun 711 nyebrang. Apalagi yang pertama kali masuk kan Tariq bin Ziyad, orang barbar kan. Makanya mereka nyebutnya Moro gitu loh. Gitu loh dalam arti itu gitu loh. Nah, sampai kemudian ini dipakai terus oleh mereka sampai kemudian wilayah Andalus menjadi wilayah Islam gitu ya. Kaum muslimin juga kan menggunakan modus yang sama menurut saya ketika menamakan wilayah itu sebagai Andalus. Kan Andalus itu sebenarnya salah satu kelompok yang ada di asli gitu ya, yang ada di Iberia di Spanyol. Kan ada sekian banyak kelompok. Salah satunya Wandal. Orang kaum muslimin nyebutnya Wandal. Gitu. Maka kemudian ketika mereka menyebutnya kan susah orang Arab mungkin ya, lidahnya lebih enak ke Hamzah jadi Andalus. Jadi Andalus itu jadi jamak Andalus gitu. Jadi orang-orang Wandal gitu kan. Jadi asal usulnya begitu. Tapi kan kaum muslimin tidak memberikan konotasi negatif sama sekali terhadap Andalus, bahkan kemudian sampai itu hari ini ya. Sampai hari ini karena itu menjadi bagian karya kaum muslimin akhirnya kan. Gitu. Nama itu jadi identik dengan kaum muslimin bahkan bahwa Spanyol itu Andalus itu padahal tetap aja namanya Wandal itu nama salah satu kelompok yang ada di Iberia gitu ya. Nah, tapi beda dengan mereka ketika mengasih nama Moro atau Moros gitu ya. Yang kemudian jadi Moriscos. Moriscos baru mereka pakai setelah ya secara masif setelah Granada runtuh pada abad ke-15. Karena Moriscos itu sebenarnya sudah konotasinya udah negatif. Sudah konotasinya itu merendahkan. Jadi orang-orang yang kalah, artinya orang-orang Moro yang kalah, yang tunduk, yang hina, yang rendah dan seterusnya, itu Moriscos. Jadi Morisco zamannya Moriscos kan gitu. Jadi konotasinya kalau udah Moriscos udah negatif dari awal dan rendah. Dan untuk merendahkan gitu lah. Dan untuk merendahkan karena itu setelah 1491 itu gitu ya. Dasarnya itu kalau Moriscos gitu ya. Nah, nanti sepanjang perjalanan itu mereka tidak hanya menyebut orang tadi yang datang dari seberang dalam arti orang penduduk aslinya gitu Afrika Utara gitu. Tapi siapapun, dan itu termasuk kaum muslimin. Dan pada akhirnya karena sejarah mereka lebih lekat dengan kaum muslimin dalam perkembangannya, semua kaum muslimin mereka sebut Moro atau Moros. Semua kaum muslimin setelah Granada runtuh mereka nyebut Moriscos. Karena mereka merasa sangat superior dan kemudian rendah. Apalagi kemudian perang mereka dengan masa kolonial ya, ketika perang melawan kerajaan Maroko gitu ya. Yang terkenal dalam perang Tetuan tahun 1859. Itu secara spesifik, artinya tulisan-tulisan mereka saat itu mereka menggunakan istilah Moro dan sebagainya itu untuk mengidentifikasi orang-orang Maroko secara khusus gitu ya, karena faktor hubungan yang sangat kuat tapi melalui dalam arti negatif ya perang saat itu. Nah, ala kulli hal ketika mereka menyebut Moro apalagi Moriscos gitu ya, dalam perkembangannya nanti sama dengan Sarasin tadi.
Jadi cenderung negatif, gitu loh, cenderung negatif, gitu loh. Atau muatan negatif. Kalau Moorish Coast pasti negatif. Gitu. Makanya kemudian kaum muslimin, terutama yang hijrah dari Andalus ke Maroko, itu sampai sekarang banyak istilahnya penolakan terhadap istilah itu. Kami bukan Morisco. Dalam arti kami tidak terima untuk direndahkan, gitu loh. Kami itu orang-orang hijrah gitu artinya, atau apa istilahnya gitu loh. Itu mungkin suatu ketika Rihlah SCI perlu ketemu dengan Profesor Adiba Romero itu di Granada itu untuk bicara tentang masalah ini, karena beliau memang secara spesifik membahas tentang perkembangan etnik dan budaya Spanyol dalam sejarah Islam, terutama sejarah Morisco. Perlu Indonesia ya. Insya Allah. Oke, ini kan bagian dari kayak labeling saja. Dengan diksi yang kekinian, serupa nggak sih dengan istilah di orang pemikiran Islam moderat gitu? Itu sama nggak Zat? Ya, saya rasa dia latar belakang kelahirannya beda deh gitu ya. Artinya kan kalau Sarasin ataupun Moro itu kan munculnya pertama sebelum Islam. Kedua itu lebih ke cara mereka untuk memudahkan hubungan ya gitu, termasuk mengidentifikasi orang-orang yang berinteraksi dengan mereka secara geografis, secara budaya dan sebagainya. Walaupun akhirnya konotasi menjadi bergeser kan? Betul. Artinya mereka kan memanfaatkan istilah yang sudah ada sebelumnya kan sebenarnya. Tapi kalau istilah-istilah sekarang, Islam radikal, Islam moderat, itu kan dari awal memang lahir dari propaganda kan. Artinya gongnya dengan 9/11 itu kan. Itu memang mereka merencanakan propaganda untuk kemudian menguatkan peradaban Barat, dan tidak ada ya dasarnya kan setelah tidak ada lagi Uni Soviet kan gitu ya, dan kemudian mereka merasa tidak ada suatu trigger lah gitu untuk membuat mereka selalu merasa ada ancaman, dan kemudian mereka bisa mempertahankan posisi mereka sebagai kelompok yang superior. Kan harus ada tantangan itu, kan harus diciptakan dari rekayasa, dan itu lebih ke propaganda. Saya rasa beda latar belakangnya. Dan itu kita sepakat istilah itu dari luar Islam. Iya dong. Tapi jelas. Sebagian kaum muslimin merasa nyaman dengan istilah itu. Di sini itu PR nggak? Itu PR banget. Kembali ke Ibnu Khaldun lah gitu ya. Memang peradaban yang kalah itu akan mudah untuk mengekor gitu. Dalam arti menerima diapain saja oleh peradaban yang menang. Gitu. Dan di situ saya rasa ya kembali ke mental kita inferior. Iya, kita mental merdeka atau mental apa istilahnya itu kalau kelompok yang terjajah itu istilahnya gitu ya, inferior lah intinya. Oke, mental budak ya. Boleh lah. Baik Ustaz, jazakallahu khair. Iya. Ilmunya Masya Allah lintas Masyriq Maghrib kali ini kita menemukan dua diksi yang kita telah pelajari bersama tadi ya. Mudah-mudahan ada hikmah dan faedah yang bisa diambil. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang budiman, terima kasih telah menyimak sajian dari Sirah TV. Semoga menjadi jalan terbaik Anda untuk lebih dekat dengan Rasulullah SAW.